Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja deh kita lihat video yang membuat nggak sengaja jadi trending. Videonya juga konon katanya nggak sengaja di-repost oleh Najwa Shihab. Dan video ini pula yang ujung-ujungnya yang punya video difitnah narkoba. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cek videonya. Ini dia. Dan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan. Cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Merasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Kenapa sih kasus ini menjadi seberapa gregetnya? Hal ini karena pelaku penyiraman itu diburu kurang lebih sekitar 3 tahun. Namun tuntutan jaksa itu hanya 1 tahun penjara. Makanya banyak yang mengatakan harga dari sebuah mata segitu murahnya ya. Padahal efek kejahatannya itu menyebabkan kecacatan seumur hidup. Saya pribadi sepakat sih kalau ada yang mengatakan kasus Novel Baswedan itu serius. Hanya saja persidangannya yang sepertinya bercanda. Emang sih kritikan yang ngena dan cukup viral itu datangnya banyak dari anak muda. Dan ada juga nih anak muda yang polling ngumpulin opini mahasiswa. Pertanyaan pollingnya adalah, anak hukum pada malu nggak sih sama proses peradilan kasus Novel? Ada yang jawab, gue aja anak teknik industri malu, apalagi anak hukum. Kemudian dari @deliciously, gue aja anak manajemen malu, apalagi anak hukum. Ini dan dari @oreobulat, gue aja anak papa mama malu, apalagi anak dinas sebelah. Ya, anak papa mama ini ya. Kemudian yang paling unik ini dari @idrusm, gue yang anak konda aja malu. Ini anak konda kenapa dibawa-bawa ya? Tapi ini juga yang sebabkan fitnah datang kepada mereka. Seorang anak muda yang mencoba mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan kelogisan dari sebuah kasus, mencoba memberi nasihat-nasihat santuy ala-ala mereka, difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya seperti yang terjadi pada Bintang. Karena masifnya fitnah tersebut, sampai sempet loh Bintang itu menutup akun Twitternya. Di antara kita mungkin ada yang pertanyakan ya, kok akun Twitternya ditutup? Jangan-jangan fitnahnya bener lagi. Bener nggak sih dia make narkoba? Kalau misalnya dia nggak make, kenapa harus tutup akun Twitter? Statement-statement seperti ini wajar sih terjadi. Dahulu kala juga ada sahabat Rasulullah SAW yang meragukan kesetiaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an terhadap Rasulullah SAW. Setelah fitnah bahwa beliau selingkuh berhembus di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah itu bahkan sempat membuat Rasulullah SAW murung. Saya pernah sedikit cerita tentang kisah ini, mungkin teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi. Tidak akan ada orang yang tahan untuk menyembunyikan kebusukan bangka itu terlalu lama. Bintang kembali ke atas setelah dicoba untuk dijatuhkan. Tapi ini bukan bintang di langit ya, ini bintang Emon.
Dia segera cek laboratorium yang membuktikan bahwasanya dia bebas dan negatif dari narkoba. Setelah dia ngupload itu, hashtag bintang Emon Best Boy itu meramai di Twitter. Oh iya, kalau fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, beliau langsung dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau wanita yang suci dan mulia. Kisah ini ada dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Silakan teman-teman yang pengen tahu detail ceritanya bisa dicek juga tafsirnya ya. Oke, kita kembali deh ke kasus yang nggak sengaja tadi. Sebenarnya dahulu kala ada juga sih sahabat Rasulullah SAW yang bernama Husail bin Al-Yaman, yang beliau itu terbunuh secara tidak sengaja di medan Uhud. Hal ini disebabkan beliau itu menggunakan wajahnya ditutup ya, jadi wajahnya ditutup menggunakan penutup kepala, sehingga menyebabkan kaum muslimin itu tidak paham kalau beliau itu merupakan temannya gitu, jadi dikira pasukan musuh sehingga beliau akhirnya dibunuh. Pada saat pembunuhan itu hampir berlangsung, sebenarnya anak beliau Abu Huzaifa bin Al-Yaman melihat peristiwa itu dan beliau ingin mencegahnya gitu ya. Namun hal itu gagal beliau lakukan sampai kemudian ayahnya akhirnya syahid di medan perang. Nah, jika kita nanti berkesempatan untuk ziarah ke makam syuhada Uhud di Madinah, disitulah kita harus ingat kisah ini. Nah, ini merupakan kasus pembunuhan yang nggak sengaja, namun hukumannya nggak main-main. Sahabat Rasulullah yang tadi nggak sengaja membunuh itu diharuskan untuk membayar diat terhadap keluarganya, dan kita udah pada tahu lah ya, diat terhadap pembunuhan itu angkanya sangat fantastis, nggak main-main, nggak bercanda. Ya intinya meskipun nggak sengaja, tapi hukumannya benar-benar serius. Nyawa seorang muslim itu berharga. Mata pun berharga, nggak semurah itu. Saya dapat artikel bagus nih dari Muslimah News ID. Lantas kalau dalam Islam gimana sih hukumnya untuk pelaku pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan? Saya langsung bacakan saja ya. Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan di dalam Islam dikategorikan ke dalam sanksi jinayat. Pelakunya telah meninggalkan kecacatan pada anggota badan korban, yakni mata yang sebelah kiri. Maka jika melenyapkan anggota tubuh yang berjumlah sepasang, maka hukum yang berlaku adalah kisos. Darah dibayar dengan darah. Namun apabila keluarga telah memaafkannya, maka diatnya adalah setengah diat sempurna. Jadi hukuman diat yang berlaku bagi pelaku penyiraman air keras Bapak Novel Baswedan apabila memakai acuan emas, jika korban kehilangan satu matanya, maka pelaku harus membayar sebesar 500 dinar emas. Dan jika kita konversikan, 1 dinar itu sama dengan 3.300.000, maka sedikitnya pelaku harus membayar 1.650.000.000, sekitar itu. Ini harga yang fantastis. Itulah luar biasanya Islam menegakkan keadilan, yakni keluarga korban tidak akan kecewa. Ini ditujukan oleh sikap Huzaifah bin Al-Yaman ketika ayahnya terbunuh. Ketika dia dibayarkan, beliau tidak mau menerima dia tersebut. Beliau meminta dia tersebut dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, hal ini karena beliau paham pembunuhan itu nggak sengaja dan sangat rasional. Tapi coba kita lihat respon dari Bapak Novel Baswedan ketika mengetahui hasil dari sidang yang terjadi. Beliau mengatakan dalam akun Twitternya, hari ini kita lihat bahwa sidang serangan terhadap saya hanyalah formalitas. Ekspresi kekecewaan. Sebenarnya kekecewaan beliau banyak sekali. Beliau mempertanyakan apakah benar pelaku itu adalah pelaku sebenarnya, atau ada otak intelektual di balik itu semua. Jika Bapak Novel Baswedan sangat kecewa dengan hasil sidangnya, saya rasa juga netizen seluruh Indonesia Raya juga merasa kecewa. Saya pribadi melihat dua kasus yang mirip tapi tidak sama ini ya, dan berbeda perlakuan. Disitulah saya merasa bahwasanya hukum Islam itu memang luar biasa dalam menegakkan keadilan. Semoga setelah saya buat video ini saya terhindar dari fitnah. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.